Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sekitar kita, selalu ada cerita yang terdengar samar, kisah-kisah aneh yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita itu dikenal sebagai urban legend, kisah nyata yang berubah menjadi misteri, penuh tanda tanya dan rasa takut. Ada yang mengaku melihat, ada yang pernah mengalami sendiri. Bahkan ada yang memilih diam karena terlalu sulit dipercaya. Benarkah ini hanya cerita lama yang dibesar-besarkan? Atau memang ada kebenaran yang tak bisa kita tolak? Mari kita ungkap bersama. Inilah kisah nyata di balik sebuah urban legend. Di sebuah sudut Kemang, Jakarta Selatan, berdirilah sebuah warung sederhana yang menjual soto Betawi. Warung itu milik seorang perempuan paruh baya bernama Dian, atau akrab dipanggil Bu Haji Dian oleh para tetangga dan pelanggannya. Usianya sudah menginjak 50 tahun, tubuhnya agak gemuk dengan kerudung yang selalu melekat di kepalanya. Ia terkenal ramah, selalu menyapa siapapun yang lewat di depan warung kecilnya. Warung itu awalnya hanyalah warung tenda biasa, berdiri di lahan sempit milik keluarganya. Meja-meja kayu tua berjejer, bangku panjang seadanya, dan banner lusuh bertuliskan soto Betawi asli Bu Haji Dian. Bagi orang yang pertama kali melihat, warung itu tidak ada istimewanya sama sekali. Namun di balik senyumnya yang hangat, Bu Haji Dian menyimpan kegelisahan yang dalam. Sejak warung itu dibuka, penghasilannya tidak pernah stabil. Kadang ramai, tapi lebih sering sepi. Ia harus bersaing dengan puluhan warung lain di kawasan Kemang yang menjual makanan serupa. Kemang adalah kawasan elit, dipenuhi orang-orang kaya, kafe modern, dan restoran mahal. Warung kecil seperti milik Bu Haji Dian seakan hanya numpang lewat di antara gemerlapnya bisnis kuliner di sana. Ya Allah, sampai kapan begini terus? Gumamnya suatu malam saat menghitung uang hasil jualan. Hari itu ia hanya mendapat Rp100.000. Itu pun setelah seharian berdiri melayani pembeli. Uang itu jelas tidak cukup untuk biaya rumah tangga. Apalagi anak bungsunya baru masuk SMA dan butuh banyak biaya. Suaminya sudah lama meninggalkan tanggung jawab besar di pundaknya. Dua anaknya yang lain sedang berjuang kuliah sambil bekerja. Dan itu membuat Bu Haji Dian semakin ingin mempertahankan warungnya. Ia yakin hanya dengan usaha kuliner inilah ia bisa menyambung hidup. Tapi entah kenapa, rezeki terasa seret. Beberapa kali ia mencoba peruntungan dengan menambah menu baru. Nasi uduk, sop kaki kambing, bahkan bubur ayam di pagi hari. Namun tetap saja hasilnya tak seberapa. Banyak pelanggan lebih memilih warung lain yang lebih terkenal atau kafe dengan suasana lebih nyaman. Malam itu saat warung sudah ia tutup, seorang lelaki tua datang menghampiri. Rambutnya putih kusut, kulit wajahnya penuh keriput, matanya tajam, meski tubuhnya ringkih. Lelaki itu membeli sebungkus soto untuk dibawa pulang. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata dengan nada pelan, "Warung ini bisa lebih ramai kalau tahu caranya, Bu Haji." Bu Haji Dian terdiam. "Maksud Bapak apa?" tanyanya sopan. Lelaki itu tersenyum samar, lalu mendekatkan wajahnya. "Ada jalan tebuni tapi tak semua orang sanggup menempuhnya. Kalau Bu Haji mau, warung ini bisa penuh sampai orang antre. Soto ini bisa jadi legenda di Kemang. Bahkan orang-orang kaya yang biasa makan di restoran mahal pun akan rela duduk di bangku kayu warung ini." Ucapan itu membuat hati Bu Haji Dian berdebar. Ia tahu betul ucapan seperti itu bukan sekadar promosi biasa. Ia pernah mendengar cerita-cerita serupa dari orang-orang, tentang warung yang tiba-tiba meledak jadi ramai, tentang pedagang kecil yang mendadak kaya raya. Semua cerita itu selalu dibumbui bisikan gaib, perjanjian aneh, atau sesuatu yang disebut pesugihan. Namun ia mencoba menepis, "Aduh Pak, saya ini orangnya nggak macem-macem. Saya cuma jualan buat makan anak-anak," jawabnya. Meski dalam hati rasa penasaran sudah mulai tumbuh. Lelaki tua itu terkekeh lirih. Semua orang pasti bilang begitu di awal. Tapi kalau sudah merasakan sulitnya hidup, biasanya manusia rela melakukan apa saja.
Saya cuma memberitahu jalan. Kalau nanti Bu Haji benar-benar ingin tahu, datang saja ke rumah tua di ujung gang belakang Pasar Kemang. Cari saja rumah dengan pintu cat merah. Saya tunggu." Tanpa menunggu jawaban, lelaki itu pergi begitu saja, meninggalkan rasa penasaran bercampur takut di dada Bu Haji Dian. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ucapan lelaki itu terus terngiang. Warung ini bisa lebih ramai kalau tahu caranya. Ia membayangkan warungnya penuh sesak dengan pembeli, uang menumpuk, anak-anaknya bisa sekolah tinggi tanpa pusing biaya. Bayangan itu terlalu indah untuk diabaikan. Keesokan harinya warung tetap sepi. Hanya ada 2 pembeli yang mampir. Sementara warung tenda sebelah yang menjual sate justru ramai pembeli hingga malam. Rasa iri perlahan merayapi hatinya. Kenapa bukan aku yang seramai itu? Padahal aku juga berusaha keras, keluhnya sambil membereskan piring kotor. Hari-hari berikutnya tak banyak berubah. Omset warungnya tetap kecil. Hutang di warung sembako dekat rumah menumpuk. Anak bungsunya mulai mengeluh karena uang saku berkurang. Bahkan untuk bayar listrik pun ia harus mengutang. Semua itu membuat pikirannya kacau. Sampai akhirnya suatu malam ia duduk termenung di dalam warung yang gelap. Mengingat kembali ucapan lelaki tua itu. Rumah dengan pintu cat merah, di belakang, Pasar Kemang. Tangannya gemetar. Ia sadar jika ia melangkah ke sana, mungkin tidak akan ada jalan kembali. Tapi pikirannya yang kalut dan keputusasaan yang menumpuk membuatnya semakin tergoda. "Ya Allah, apa aku harus coba?" Bisiknya pelan, sebelum akhirnya menutup wajah dengan kedua tangan. Dalam hatinya, pertarungan besar sedang berlangsung. Antara iman yang mengajarinya untuk ikhlas dan tawakal, dengan godaan dunia yang menjanjikan kemudahan instan. Namun ia tahu, semakin lama ia menolak, semakin berat beban yang ditanggung. Dan pada akhirnya, keputusan besar itu tinggal menunggu. Sewaktu malam semakin larut, angin kemang bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Dan di dalam hati Bu Haji Dian, pintu pertama menuju jalan gelap itu perlahan mulai terbuka. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan lelaki tua misterius itu, Bu Haji Dian semakin gelisah. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu teringat pada ucapan lelaki tersebut tentang rumah berpintu cat merah di belakang Pasar Kemang. Semula ia berusaha melupakan, mencoba menenangkan diri dengan salat dan membaca doa. Tapi setiap kali membuka warung dan mendapati kursi-kursinya kosong, pikirannya kembali goyah. "Kalau saja warung ini ramai, aku tak perlu pusing begini," keluhnya. Dalam hati, ia merasa dipermainkan oleh keadaan. Tetangganya yang sama-sama berjualan malah bisa menggaji karyawan. Sementara ia masih harus membereskan piring sendiri, mencuci mangkok, bahkan mengantar pesanan dengan tangan gemetar karena lelah. Sore itu, ketika matahari tenggelam, datanglah lelaki tua yang sama. Ia duduk di kursi depan warung, memesan segelas teh manis panas. Tatapannya tajam, namun bibirnya menyungging senyum yang seolah sudah tahu apa isi hati Bu Haji Dian. "Warung masih sepi, ya Bu Haji," katanya lirih, sambil mengaduk teh. Bu Haji Dian hanya bisa menghela napas. "Beginilah Pak, rezeki orang beda-beda." "Betul, tapi ada jalan untuk mempercepat rezeki. Jalan yang tidak semua orang tahu." Lelaki itu menatap lekat, seakan sedang membaca isi hati. "Saya tahu Bu Haji ingin anak-anaknya hidup lebih baik. Saya tahu Bu Haji ingin warung ini dikenal orang banyak. Dan saya tahu Bu Haji lelah hidup pas-pasan." Ucapan itu bagai pisau yang menusuk hati. Dian tak bisa menyangkal, semua yang dikatakan lelaki itu benar. Ia ingin keluar dari hidup yang penuh kesulitan. Ia ingin punya uang. Ia ingin bisa membahagiakan anak-anaknya. Apa yang harus saya lakukan?" Suaranya bergetar, seolah sudah menyerah pada keadaan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Ikuti saya malam ini. Jangan bilang siapapun. Jangan tanya terlalu banyak. Datang saja ke rumah yang saya sebut tempo hari. Ingat pintunya dicat merah. Ketuk 3 kali dan biarkan pintu itu terbuka sendiri.
Seketika bulu kuduk Bu Haji Dian berdiri. Ia merasa seperti sedang diajak ke dunia lain, dunia yang penuh rahasia kelam. Tapi sesuatu dalam dirinya, entah dorongan putus asa atau rasa penasaran, membuat ia mengangguk pelan. Malam itu juga, setelah menutup warung, Bu Haji Dian berjalan ke arah Pasar Kemang. Langkahnya gontai, dadanya berdebar kencang. Suasana pasar sudah sepi, hanya ada beberapa pedagang yang merapikan barang dagangan. Ia menyusuri gang kecil di belakang pasar, gelap dan berliku, sampai akhirnya melihat sebuah rumah tua dengan pintu kayu besar berwarna merah kusam. Rumah itu tampak tak berpenghuni. Catnya mengelupas, dindingnya berlumut, jendelanya tertutup rapat. Namun entah mengapa, suasananya terasa menekan. Seakan ada mata tak kasat mata yang mengawasi dari dalam. Dengan tangan gemetar, Bu Haji Dian mengetuk pintu itu 3 kali. Hening. Beberapa detik kemudian pintu berderit terbuka perlahan, padahal tak ada seorang pun yang membukanya. Dari dalam tercium bau dupa bercampur tanah basah. Bu Haji Dian melangkah masuk, jantungnya berdegup tak karuan. Di dalam rumah, suasana redup hanya diterangi cahaya lilin. Ruangan itu dipenuhi kain hitam yang tergantung di dinding. Di sudut ruangan, duduk seorang pria berusia sekitar 60-an tahun. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya pucat, dan matanya tajam seperti mata burung hantu. Ia mengenakan jubah hitam panjang, dan di depannya ada meja kecil penuh dengan sesajen. Kembang 7 rupa, kelapa hijau, darah ayam yang masih segar. Lelaki tua yang membawa Bu Haji Dian tadi membungkuk hormat di depan pria itu. "Kiai, inilah orang yang saya ceritakan, ia butuh jalan." Pria berjubah hitam itu mengangkat wajahnya, menatap Bu Haji Dian tajam. "Namamu siapa?" Suaranya dalam dan berat seperti keluar dari rongga yang kosong. "Dian. Orang-orang memanggil saya Bu Haji Dian," jawabnya terbata. "Kenapa kau datang kemari?" Dian menelan ludah, suaranya bergetar. "Saya ingin warung saya ramai. Saya ingin anak-anak saya bisa sekolah tinggi. Saya ingin hidup lebih baik." Kiai itu tersenyum tipis, tapi senyumnya membuat tubuh Dian semakin kaku. "Semua itu bisa kau dapatkan, tapi tidak ada yang gratis. Jalan yang kau pilih ini menuntut pengorbanan. Apa kau siap?" Bu Haji Dian diam, hatinya berperang. Sebagian dirinya ingin lari, tapi sebagian lain sudah terlalu jauh melangkah. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Saya siap." Kiai itu mengambil segenggam kemenyan, membakarnya hingga asap mengepul. Ia membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya berat dan bergetar. Ruangan itu semakin sesak, membuat napas Dian terasa berat. "Untuk permulaan," kata sang kiai, "kau harus memberikan darah hewan, ayam hitam. Itu sebagai tanda kesediaanmu masuk dalam perjanjian. Setelah itu jalan akan terbuka. Tapi ingat, ini baru permulaan. Kelak yang diminta lebih dari sekadar hewan. Apa kau mengerti?" Bu Haji Dian mengangguk, meski wajahnya pucat, pasi. "Saya mengerti." Kiai itu lalu meraih mangkuk berisi darah ayam, menorehkan sedikit di telapak tangan Dian. Rasa hangat menjalar, lalu dingin, lalu berdenyut aneh. "Mulai malam ini warungmu akan berbeda. Orang akan berdatangan. Soto Betawimu akan dicari banyak orang. Tapi jangan pernah lupa pada syaratnya. Kalau kau ingkar, maka hidupmu akan lebih sengsara daripada kematian." Suasana menjadi hening. Bu Haji Dian merasa tubuhnya bergetar. Seakan ada sesuatu yang baru saja menempel dalam dirinya. Lelaki tua yang membawanya tadi menepuk pundaknya pelan. "Pulangkanlah Bu Haji. Mulai besok kau akan lihat perubahan." Dengan langkah lunglai ia keluar dari rumah berpintu merah itu. Jalanan gelap terasa begitu panjang. Angin malam menusuk kulit, tapi hatinya campur aduk antara takut, penasaran, dan harapan. Saat tiba di rumah, ia langsung sujud di sajadah, menangis tanpa suara. Ia tahu dirinya baru saja melangkah ke dalam dunia yang tak seharusnya. Tapi dalam hatinya, ada bisikan halus yang berkata, "Semua ini demi anak-anakmu, demi warungmu,
demi hidupmu. Dan tanpa sadar, Bu Haji Dian telah membuka pintu menuju perjalanan kelam yang tak bisa lagi ia hentikan. Pagi itu Bu Haji Dian membuka warung dengan rasa cemas bercampur harap. Semalam ia hampir tidak tidur. Terbayang-bayang wajah pria berjubah hitam yang memimpin ritual pesugihan. Ia masih bisa merasakan dinginnya darah ayam di telapak tangannya, serta suara berat yang mengancam. Kalau kau ingkar, hidupmu akan lebih sengsara daripada kematian. Dengan tubuh letih tapi penuh harapan, ia menata meja dan kursi seperti biasa. Panci besar berisi kuah soto ia panaskan di atas kompor. Aroma santan bercampur rempah mulai memenuhi warung kecilnya. Namun dalam hati, ia bertanya-tanya, benarkah janji itu akan terjadi? Ataukah ia hanya ditipu oleh orang-orang aneh semalam? Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Biasanya jam segini warung masih kosong, paling-paling ada 1-2 tukang ojek atau satpam perumahan yang mampir. Tapi pagi itu berbeda. Baru saja kursi ditata, sudah ada seorang ibu muda datang bersama anaknya. Mereka memesan 2 porsi soto. Tak lama kemudian, datang 2 pemuda dengan motor besar. Mereka langsung duduk memesan sope iga dan soto campur. Anehnya, meski baru pertama kali datang, mereka mengatakan seakan sudah lama mendengar nama warung itu. Katanya enak banget, Bu. Soto, Betawi legendaris ya, ujar salah satu dari mereka. Bu Haji Dian hanya tersenyum kaku. Hatinya berdebar. Dari mana mereka bisa mendengar warung ini? Warungnya jelas-jelas sepi selama ini. Seiring berjalannya waktu, pengunjung terus berdatangan. 1 meja penuh, lalu meja berikutnya, hingga kursi-kursi bambu di luar warung ikut terisi. Jalan kecil di depan warung mulai macet karena motor dan mobil berhenti untuk mampir. Ada yang mengenakan seragam kantor, ada mahasiswa, bahkan tampak beberapa orang asing berwajah bule yang tersenyum ramah sambil menunggu pesanan. Dalam hati, Bu Haji Dian tak habis pikir. Semua terjadi begitu cepat seolah ada tangan gaib yang menggerakkan orang-orang untuk datang ke warungnya. Bahkan beberapa pelanggan sampai rela antre panjang, padahal sebelumnya tak ada seorang pun yang mau sekadar menoleh. Alhamdulillah, delirihnya sambil mengaduk kuah soto yang semakin laris. Tapi di balik rasa syukurnya, ada pula rasa takut yang ia tekan dalam-dalam. Hari itu, warungnya ludes. Semua habis terjual sebelum jam makan siang selesai. Uang yang ia hitung berkali-kali terasa tidak masuk akal. Hasilnya hampir 10 kali lipat dari biasanya. Tangannya gemetar saat merapikan uang itu ke dalam laci. Namun keanehan pertama mulai ia sadari. Seorang pelanggan sempat berkomentar sambil tertawa kecil. Bu, sotonya enak banget ya. Rasa kaldunya itu kayak ada yang beda. Serasa dagingnya lebih gurih dari biasanya. Komentar itu terdengar biasa saja, tapi bagi Bu Haji Dian ada rasa ngeri yang tiba-tiba muncul. Ia jelas memasak dengan bahan yang sama. Daging sapi dari pasar, santan, rempah sederhana. Tidak ada yang berubah. Tapi kenapa orang-orang merasakan perbedaan yang begitu besar? Malamnya, setelah warung tutup, Bu Haji Dian duduk sendiri di kursi kayu. Ia menatap sisa panci kosong yang masih berbau kuah soto. Tiba-tiba, entah dari mana, tercium aroma amis seperti darah segar. Ia mencari-cari sumbernya, tapi tidak ada apa-apa. Hanya panci kosong. Hatinya semakin tidak tenang ketika ia merasa ada bayangan hitam melintas di sudut warung. Sekilas, seperti seseorang duduk di bangku paling pojok, memandangi dirinya dengan tatapan kosong. Tapi begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Ya Allah. Bu Haji Dian beristighfar menutup wajahnya dengan tangan. Namun seberapa pun ia mencoba menenangkan diri, perasaan aneh itu tidak hilang. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Warung kembali penuh, bahkan lebih ramai dari hari sebelumnya. Orang-orang datang tanpa henti, seakan warung itu sudah terkenal puluhan tahun. Ada yang bercerita bahwa mereka mendengar rekomendasi dari teman. Ada pula yang bilang menemukan warung ini lewat media sosial. Padahal Bu Haji Dian sama sekali tidak pernah membuat akun untuk promosi. Setiap pelanggan
memuji rasa sotonya yang istimewa. Ada yang sampai membungkus beberapa porsi untuk dibawa pulang. Ada yang datang lagi hanya selang beberapa jam. Dan setiap kali panci kuah itu kosong, Bu Haji Dian merasa seolah ada suara samar-samar yang berbisik di telinganya. Ini baru permulaan. Hari demi hari berlalu, warung itu semakin melejit. Uang mengalir deras. Bu Haji Dian bisa membayar semua hutang, menambah perabot rumah, bahkan mulai menyicil kendaraan baru. Anak-anaknya senang, mengira usaha ibunya akhirnya maju karena kerja keras. Mereka tidak tahu ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik kesuksesan itu. Namun, seiring dengan ramainya warung, gangguan aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, ketika Bu Haji Dian membereskan panci, ia melihat mangkuk yang seharusnya kosong ternyata masih berisi kuah pekat berwarna lebih gelap dari biasanya. Aromanya menyengat, anyir seperti darah. Padahal ia yakin semua mangkuk sudah dibersihkan. Saat ia menutup mata sejenak dan membukanya kembali, mangkuk itu sudah kosong, seolah tidak pernah ada apa-apa. Anak bungsunya pun pernah berkata, "Bu, tadi waktu aku pulang sekolah, aku lihat ada orang duduk di warung. Tapi mukanya pucat banget, matanya merah. Pas aku panggil, tiba-tiba hilang." Mendengar itu, Bu Haji Dian hanya bisa memaksa tersenyum. "Mungkin kamu salah lihat, Nak." Padahal di dalam hatinya, ia tahu benar ada sesuatu yang ikut menunggui warung itu. Meski dihantui rasa takut, ia tidak berhenti membuka warung. Setiap kali ia ragu, ia kembali teringat pada pesan sang kiai. "Kalau kau ingkar, maka hidupmu akan lebih sengsara daripada kematian." Ancaman itu membuatnya tidak berani mundur. Dan benar saja, setiap hari rezekinya semakin deras. Orang-orang kaya mulai datang, membawa mobil mewah, rela parkir di jalan sempit hanya untuk menikmati sotonya. Para tetangga yang dulu meremehkan kini memandang dengan kagum bercampur iri. Namun satu hal yang tidak pernah bisa ia lupakan. Setiap malam setelah warung tutup, ia selalu merasakan kehadiran sosok lain di sudut ruangan. Sosok hitam tinggi besar, dengan mata menyala merah duduk diam sambil tersenyum. Sosok itu tidak berbicara, tapi tatapannya seakan berkata, "Aku di sini, jangan pernah lupa siapa yang membuatmu seperti ini." Dan sejak saat itu Bu Haji Dian sadar bahwa hidupnya sudah bukan miliknya sendiri lagi. Warungnya memang ramai, uangnya berlimpah, tapi ia tidak lagi bebas. Bayangan gelap itu selalu mengintai, menuntut lebih banyak, menunggu waktunya untuk meminta yang lebih besar. Ramainya warung soto Bu Haji Dian terus berlanjut hingga berminggu-minggu. Kursi selalu penuh, antrean tidak pernah sepi, dan uang yang ia hitung setiap malam membuat hatinya campur aduk antara gembira dan ngeri. Bagaimana tidak? Apa yang dulu terasa mustahil kini terjadi begitu cepat. Namun di balik kesuksesan itu, ia tidak bisa melupakan pesan sang kiai di rumah berpintu merah. "Untuk permulaan kau hanya perlu darah hewan, ayam hitam. Tapi kelak, yang diminta lebih dari sekadar hewan." Ucapan itu terngiang-ngiang setiap kali ia melihat panci kuah sotonya habis. Hingga suatu malam, ia kembali bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di warung, tapi meja-meja penuh dengan mangkuk berisi darah, bukan soto. Di sudut ruangan, sesosok bayangan besar dengan mata merah duduk sambil menepuk-nepuk paha, seolah menunggu sesuatu. Suara berat bergema di telinganya. "Tumbal pertama, ayam hitam, jangan sampai kau lupa." Bu Haji Dian terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah-engah, jantung berdebar. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat bisikan itu. Esok paginya, ia pergi ke pasar. Bukannya membeli daging sapi seperti biasa, ia justru mencari ayam berwarna hitam pekat. Pedagang ayam sempat heran ketika ia meminta ayam yang bulunya harus benar-benar hitam dari kepala hingga kaki. "Mau buat apa, Bu? Jarang-jarang orang cari ayam begini," tanya si pedagang. Dian hanya tersenyum tipis. "Buat masak, Pak. Ada yang pesan." Ia membawa pulang ayam itu dalam keadaan hidup.
Malam harinya, setelah warung tutup dan anak-anak sudah tidur, ia diam-diam pergi ke belakang rumah. Dengan tangan gemetar, ia memegang ayam itu. Bayangan pesan sang kiai kembali menghantui. Tumbal pertama. Tangannya sempat ragu, tapi tiba-tiba ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan. Pisau dapur di tangannya menoreh leher ayam. Darah segar memancar ke tanah. Ayam itu meronta sejenak, lalu terkapar lemas. Sesaat setelah darah itu menyentuh tanah, angin malam bertiup kencang, membuat bulu kuduknya merinding. Suara lirih samar terdengar, seperti bisikan yang datang dari dalam bumi. Bagus, ini awal pengisyo. Tubuh Bu Haji Dian lemas. Ia terduduk di tanah, memeluk tubuh ayam yang sudah tak bernyawa. Air matanya menetes. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya lirih. Namun di sisi lain ada rasa lega aneh yang menjalar. Seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Keesokan paginya, warungnya kembali penuh sesak. Bahkan lebih ramai daripada hari-hari sebelumnya. Panci sotonya habis 2 kali lipat. Uang yang masuk jauh lebih banyak. Orang-orang semakin memuji rasa masakannya, yang konon semakin gurih dan berbeda dari soto lain. Ini soto ternak yang pernah saya coba, Bu, kata seorang pembeli. Saya sampai ketagihan, rasanya unik banget. Tambah yang lain. Bu Haji Dian hanya tersenyum, tapi di balik senyum itu ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu betul perubahan itu tidak datang karena resepnya. Semua itu karena ia sudah memberikan sesuatu, seekor ayam hitam sebagai tumbal. Malamnya, ia kembali bermimpi. Kali ini mimpinya lebih menyeramkan. Dia melihat warungnya dipenuhi orang-orang. Tapi wajah mereka tidak jelas, hanya bayangan hitam tanpa mata. Mereka semua makan dengan lahap. Suara mereka melahap mangkuk demi mangkuk terdengar menjijikkan. Di pojok ruangan, sosok besar dengan mata merah kembali muncul, kali ini lebih dekat. Suara itu bergema lagi. Bagus, tapi ini baru awal. Kau akan merasakan lebih banyak keuntungan. Jangan takut, jalani saja. Tumbal berikutnya akan datang pada waktunya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras, hatinya berontak, ingin berhenti. Tapi bayangan ancaman sang kiai membuatnya tak berani. Hari-hari berlalu. Setelah tumbal ayam hitam itu, warungnya benar-benar tidak pernah sepi. Bahkan ada beberapa orang kaya yang datang rutin setiap minggu, membawa teman-teman mereka. Soto Bu Haji Dian beda, nggak ada duanya, begitu kata mereka. Tapi semakin hari, tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Kadang, saat ia sedang menyendok kuah ke dalam mangkuk, ia melihat sekilas kuah itu berubah warna jadi merah gelap, lalu kembali normal. Kadang, aroma amis darah menusuk hidung di tengah-tengah wangi santan dan rempah. Pernah juga ketika seorang pembeli selesai makan, Bu Haji Dian melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya, menepuk bahu pembeli itu. Namun hanya ia yang melihat, anak-anaknya pun mulai merasa ada yang tidak wajar. Bu, kenapa akhir-akhir ini bau warung kayak aneh ya? Kadang enak, kadang amis banget, kata anak sulungnya suatu malam. Bu Haji Dian hanya menjawab singkat, mungkin karena dapurnya kecil, bau bercampur. Dalam hati, ia semakin tertekan. Yang tahu ayam hitam hanya awal. Cepat atau lambat akan ada syarat lain yang lebih berat. Tapi ketika ia melihat uang yang semakin menumpuk, ketika ia melihat anak-anaknya bisa sekolah tanpa kekurangan, semua rasa bersalah itu ia tekan jauh-jauh. Sampai suatu malam, ia bermimpi lebih jelas dari biasanya. Sosok besar bermata merah itu kini berdiri di dapur rumahnya, menunjuk langsung ke arahnya. Suaranya menggema lebih keras. Tumbal berikutnya bukan lagi hewan. Bersiaplah. Bu Haji Dian terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia tahu saat itu juga jalan yang ia pilih sudah tidak bisa lagi ia hentikan. Tumbal ayam hanyalah pembuka. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menunggunya. Sejak tumbal pertama diberikan, hidup Bu Haji Dian berubah drastis.
Warungnya tidak pernah sepi, uang selalu penuh di laci. Bahkan beberapa media lokal mulai menulis artikel tentang warung soto legendaris di Kemang. Dari luar, semua terlihat sempurna. Tapi dari dalam, batinnya semakin hancur. Mimpi-mimpi buruk yang terus datang menjadi pengingat bahwa jalan yang ia pilih bukan jalan biasa. Sosok hitam bermata merah kerap muncul, kadang hanya berdiri diam di pojok warung. Kadang muncul dalam tidurnya dengan suara menggelegar. Dan suatu malam, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tumbal berikutnya, manusia. Suara itu mengguncang seluruh tubuh Bu Haji Dian. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pakaian tidurnya. Ia ingin menolak, ingin berlari dari semua ini. Tapi kata-kata sang kiai dulu kembali terngiang. Kalau engkau ingkar, hidupmu akan lebih sengsara daripada kematian. Sejak malam itu, setiap ia membuka warung, ia merasa ada mata tak kasat mata yang terus menuntutnya. Dan entah bagaimana, ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitar warung dengan cara berbeda. Tatapan yang dulu hanya penuh keramahan, kini berubah jadi perhitungan. Siapa yang paling lemah, siapa yang paling tak akan dicari kalau hilang. Suatu sore, seorang gelandangan tua lewat di depan warung. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, bajunya compang-camping. Ia sering mondar-mandir di kawasan Kemang, tidur di emperan toko, dan tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Bu Haji Dian memperhatikan lelaki itu dengan jantung berdegup kencang. Suara samar terdengar lagi di telinganya. Dia tidak ada yang akan merindukannya. Hari itu lelaki gelandangan itu diberi sebungkus nasi oleh Bu Haji Dian. Ia tersenyum senang, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Bu Haji Dian pura-pura ramah, tapi hatinya dipenuhi rasa takut bercampur pasrah. Malam harinya, ketika suasana sepi, ia mengikuti instruksi yang pernah diberikan oleh sang kiai. Di dapur belakang dengan penerangan lampu minyak, ia menyiapkan sebuah tikar lusuh. Lelaki gelandangan itu sudah ia bujuk untuk tidur di sana, dengan alasan kasihan tidak ada tempat berteduh. Saat lelaki itu tertidur lelap karena kelelahan, Bu Haji Dian duduk di sampingnya sambil memegang sebilah pisau tajam. Tangannya gemetar, hebat. Air matanya menetes. Ya Allah, apa yang sedang aku lakukan? Bisiknya lirih. Tapi lagi-lagi, bayangan sosok bermata merah muncul di pikirannya, tersenyum bengis sambil berbisik. Kalau kau berhenti semuanya hilang. Kalau kau mundur, kau yang akan jadi gantinya. Dengan teriakan tertahan, Bu Haji Dian menorehkan pisau itu. Darah segar mengalir deras, memenuhi lantai dapur. Lelaki itu mengerang sebentar, lalu tubuhnya kaku. Tangis tertahan keluar dari mulut Bu Haji Dian. Tapi ia tidak berhenti sampai napas terakhir gelandangan itu hilang. Sesaat setelah itu, ruangan mendadak dingin. Angin kencang berhembus membuat tirai kecil di dapur berkibar liar. Dari kegelapan, suara berat kembali terdengar. Bagus, sekarang kau benar-benar bagian dari perjanjian ini. Tubuh Bu Haji Dian lemas. Ia terduduk di lantai berlumuran. Darah menatap tubuh tak bernyawa di depannya. Namun rasa ngeri itu perlahan bercampur dengan rasa lega aneh. Seolah-olah beban yang menekan dadanya selama ini mendadak menguap. Keesokan harinya, warungnya semakin penuh. Tidak hanya ramai, tapi benar-benar membludak. Orang-orang antre hingga ke jalan, bahkan ada yang rela menunggu berjam-jam. Wartawan lokal datang meliput, memotret, dan menulis tentang warung sederhana yang selalu penuh pelanggan. Uang yang masuk hari itu mencapai jumlah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi, bersama kesuksesan itu, rasa bersalah terus menghantuinya. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara langkah kaki di dapur. Kadang ia melihat genangan darah yang tiba-tiba muncul di lantai lalu hilang seketika. Dan yang paling menakutkan, ia sering bermimpi lelaki gelandangan itu berdiri di depan warung, menatapnya dengan mata kosong penuh luka. Anak bungsunya pernah berkata, "Bu, tadi aku lihat ada orang tidur di belakang, tapi mukanya pucat banget.
Terus pas aku panggil, hilang begitu saja. Mendengar itu, tubuh Bu Haji Dian langsung merinding. Ia tahu bayangan itu bukan sekadar halusinasi. Meski begitu, ia tetap melanjutkan. Ia tidak punya pilihan lain. Ia sudah terlalu jauh masuk. Setiap kali rasa bersalah menghantui, ia menghibur diri dengan melihat anak-anaknya yang tersenyum karena bisa hidup lebih layak. Semua ini demi mereka, katanya pada diri sendiri. Namun bisikan gaib itu tidak pernah berhenti. Setiap malam suara itu semakin keras, semakin menuntut. Kau sudah membuktikan, kau tahu hasilnya. Tapi ini baru awal. Tumbal harus terus ada. Kalau tidak, semua yang kau punya akan lenyap. Dan nyawamulah yang akan menggantikannya. Ucapan itu membuat tidur Bu Haji Dian tak pernah nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah-wajah samar yang menatapnya dengan mata merah, seakan menunggu giliran. Dan sejak malam itu ia sadar, warung yang semakin ramai bukanlah berkah, melainkan kutukan yang terus menuntut darah. Sejak malam ketika tumbal manusia pertama dipersembahkan, kehidupan Bu Haji Dian berubah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Warungnya tidak pernah berhenti dipadati pengunjung. Jalan kecil di Kemang itu kini setiap siang dan malam penuh. Mobil mewah yang parkir berderet. Para sopir sibuk menunggu majikannya yang tengah menikmati soto buatan Bu Haji Dian. Media lokal hingga blog kuliner mulai menyebut warung itu sebagai permata tersembunyi Jakarta Selatan. Ada yang menulis bahwa kuah sotonya begitu gurih dan harum. Ada yang menyebut potongan dagingnya empuk dan berbeda dari warung manapun. Bahkan seorang food vlogger terkenal pernah mengunggah video tentang warung itu, membuat pengunjung semakin membludak. Namun, di balik senyumnya yang menyambut para pelanggan, tubuh Bu Haji Dian semakin kurus. Pipi yang dulu berisi kini cekung. Matanya tampak sayu tapi sesekali memancarkan kilau aneh, seperti cahaya yang bukan berasal dari dirinya. Beberapa pelanggan yang jeli mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang berbisik, Bu Haji kayaknya makin kurus ya. Tapi kok kuat banget berdiri dari pagi sampai malam. Nggak pernah kelihatan capek. Lainnya menambahkan, aku tadi lihat tangannya pas ngaduk kuah. Kayak lebih panjang dari biasanya. Tomataku yang salah ya? Mereka menganggapnya halusinasi. Tapi desas-desus kecil mulai menyebar. Anak-anak Bu Haji pun mulai merasakan kejanggalan. Malam-malam, mereka sering terbangun karena mendengar suara ibunya berbicara dengan seseorang di dapur. Padahal ketika dicek, hanya ada Bu Haji sendirian, duduk di lantai sambil menatap kuali besar dengan mata kosong. Bu, tadi bicara sama siapa? Tanya anak sulungnya, Rini, suatu malam. Bu Haji hanya tersenyum tipis, lalu berkata, pelan, enggak, Rin. Ibu cuma lagi berdoa, tapi doa itu bukan doa biasa. Bisikan asing kerap terdengar dari mulutnya. Bahasa yang tidak dipahami oleh anak-anaknya, bahkan oleh dirinya sendiri. Seolah lidahnya digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Perubahan juga mulai terlihat pada wajahnya. Walau banyak orang tetap melihat Bu Haji Dian sebagai sosok ramah, ada kalanya tatapan matanya tajam seperti menusuk, membuat orang yang bertemu pandang merasa tidak nyaman. Seorang pelanggan pernah berkata, saya tadi lihat Bu Haji senyum, tapi matanya kok kayak nggak ikut senyum. Serem, ya. Di warung, beberapa kejadian aneh mulai sering terjadi. Ada pelanggan yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di belakang Bu Haji saat ia sedang menyendok soto. Ada pula yang berkata bahwa mangkuk soto mereka tiba-tiba dipenuhi aroma anyir darah. Meski ketika dicium lagi, aroma itu menghilang begitu saja. Kejanggalan paling mencolok dialami oleh seorang sopir taksi yang menunggu penumpangnya di depan warung. Malam itu, ia melihat dari kaca spion seorang perempuan berkerudung yang ia yakini Bu Haji Dian sedang berdiri di belakang warung, menggali tanah dengan tangan kosong. Sopir itu mengaku melihat tubuh pucat seseorang setengah tertimbun di dalam lubang. Tapi ketika ia menoleh lebih jelas, semuanya hilang, seolah tak pernah ada. Sopir itu tidak pernah kembali lagi ke warung tersebut.
Di rumah, suasana juga semakin tidak tenang. Anak bungsu Bu Haji, yang masih duduk di bangku SD, beberapa kali terbangun tengah malam sambil menangis. Ia bilang melihat orang pucat berdiri di pojok kamar, menatap mereka tanpa berkedip. Rini mencoba menenangkan adiknya, tapi dalam hatinya, ia sendiri ketakutan. Tubuh Bu Haji makin lama makin aneh. Kulitnya pucat, urat-urat di tangannya menonjol, dan kadang-kadang ia tertawa kecil tanpa sebab ketika sedang mengaduk kuah. Pernah sekali seorang karyawan yang membantu mencuci piring di warung memergokinya, memasukkan sesuatu ke dalam kuali besar. Sesuatu yang terlihat seperti potongan daging mentah berlumuran darah segar. Tapi saat karyawan itu menoleh lagi, kuali itu hanya berisi kuah soto biasa. Karena takut, karyawan itu berhenti bekerja esok harinya, tidak pernah kembali. Meski semua itu terjadi, pengunjung tetap tidak pernah surut. Bahkan semakin banyak yang datang. Seolah-olah ada daya tarik gaib yang membuat orang-orang selalu ingin kembali. Tidak ada yang benar-benar kenyang setelah makan di sana. Selalu ada rasa lapar yang aneh, membuat mereka terus memesan lagi dan lagi. Sementara itu, tetangga-tetangga di sekitar mulai gelisah. Bau busuk sering tercium di malam hari dari arah warung. Bau itu seperti bangkai hewan, tajam dan menusuk hidung. Ketika siang datang, bau itu hilang tanpa jejak. Beberapa warga nekat menyinggung soal ini kepada Bu Haji. Tapi ia hanya tersenyum ramah sambil berkata, mungkin saluran got aja, nanti saya periksa. Namun tidak ada yang benar-benar percaya. Desas-desus mulai menyebar bahwa warung itu tidak wajar, bahwa sotonya bukan soto biasa, bahwa Bu Haji Dian telah melakukan sesuatu yang gelap demi kesuksesan mendadak ini. Di balik semua itu, hati Bu Haji sendiri terus berperang. Ia sering menangis diam-diam, terutama ketika melihat anak-anaknya tidur lelap. Ia tahu semua ini salah, tapi ia juga tahu ia sudah terjebak terlalu dalam. Jika ia berhenti, ia yakin sosok hitam itu akan mengambil nyawanya, dan mungkin juga anak-anaknya. Malam demi malam, bayangan sosok hitam itu semakin nyata. Kadang berdiri di depan pintu kamar, kadang duduk di kursi kosong di ruang tamu. Wajahnya tak pernah jelas, hanya mata merah menyala dan senyum mengerikan. Setiap kali ia muncul, Bu Haji mendengar suara berbisik, "Lanjutkan, jangan berhenti. Kau sudah memilih jalan ini." Rini, anak sulungnya, semakin resah. Ia mulai mencurigai ibunya menyembunyikan sesuatu. Dalam hati kecilnya, ia bertekad untuk mencari tahu. Tapi ia tidak tahu bahwa rasa penasaran itu akan membawanya ke rahasia paling mengerikan tentang warung soto yang sudah terkenal seantero Jakarta itu. Perubahan demi perubahan pada diri Bu Haji bukan hanya sekadar fisik. Jiwanya perlahan tergeser oleh sesuatu yang lain. Senyum ramahnya kini menyimpan kengerian, dan setiap mangkuk soto yang keluar dari dapurnya membawa jejak rahasia yang hanya ia dan makhluk gaib itu ketahui. Dan itu baru permulaan. Ketenaran warung soto Betawi Bu Haji Dian memang tidak terbendung. Dari pagi hingga larut malam, antrean selalu panjang. Bahkan pelanggan rela berdiri berdesakan demi semangkuk soto yang katanya tak ada duanya di Jakarta. Namun di balik hiruk pikuk itu, suasana sekitar warung semakin menegang. Warga yang tinggal di sekitar mulai dihantui rasa curiga. Semua berawal dari bau aneh yang muncul hampir setiap malam. Bau busuk, tajam, menusuk hidung, mirip bangkai yang dibiarkan membusuk di tempat terbuka. Kayak bau darah basi, ujar seorang bapak yang rumahnya hanya berjarak 2 gang dari warung. Siang hari, bau itu sama sekali tidak ada. Tapi begitu malam turun, aromanya seperti sengaja dihembuskan angin ke seluruh kampung. Beberapa warga mencoba mengira itu berasal dari saluran air kotor atau pembuangan dapur. Namun setelah diperiksa, tidak ada yang mencurigakan. Bau itu selalu datang, selalu dari arah warung Bu Haji Dian. Lalu muncul kabar tentang orang hilang, seorang pemulung yang biasa tidur di dekat jembatan kecil. Kemang tidak pernah terlihat lagi.
Menurut beberapa orang, terakhir kali ia terlihat sedang menerima bungkusan nasi dari Bu Haji Dian. Cerita ini cepat menyebar, membuat warga makin curiga. Ada pula kabar lain. Seorang pengamen yang biasa mangkal di sekitar situ hilang tanpa jejak. Anehnya, hilangnya orang-orang ini seolah tenggelam begitu saja, tanpa pernah ada laporan polisi yang serius. Jangan-jangan ada hubungannya sama warung itu? Bisik seorang ibu pada tetangganya. Desas-desus semakin meluas. Namun tak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Bu Haji Dian dikenal ramah, taat beribadah, dan warungnya sudah jadi pusat perhatian. Banyak warga juga menikmati rezeki karena kedatangan pelanggan yang membeli dari pedagang sekitar. Jika benar ada sesuatu yang gelap di balik itu, tak seorang pun ingin jadi orang pertama yang mengungkapnya. Namun, ada satu orang yang tak bisa menahan rasa penasaran. Pak Harun, seorang warga tua yang rumahnya tepat di seberang gang menuju warung. Ia sering begadang, duduk di teras sambil merokok. Dari situlah ia melihat berbagai kejanggalan. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, Pak Harun melihat Bu Haji Dian keluar dari warungnya sambil memanggul sesuatu yang besar dibungkus kain goni. Gerakannya cepat dan terburu-buru. Dengan langkah berat, ia menyeret bungkusan itu ke belakang warung, lalu menghilang. Dari jauh Pak Harun mendengar suara seperti cangkul menghantam tanah. Ya Allah, gumamnya, darahnya berdesir dingin. Ia ingin mendekat tapi tubuhnya gemetar. Ia memilih mengintip dari kejauhan. Ketika matanya fokus, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tangan pucat menjulur keluar dari goni, seolah mencoba meraih udara. Pak Harun mundur perlahan, berusaha tidak mengeluarkan suara. Namun saat ia hampir masuk ke rumah, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat pintu kayu berderit keras. Sekilas ia melihat sosok Bu Haji Dian menoleh. Matanya berkilat merah menembus gelap. Seolah-olah ia tahu ada yang mengintip. Sejak malam itu, Pak Harun jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya sayu. Dan ia sering meracau menyebut nama Bu Haji Dian dengan ketakutan. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan meninggal di kamarnya. Wajahnya membiru seakan dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Warga geger, tapi lagi-lagi tidak ada yang berani menghubungkan kematiannya dengan warung soto. Kejadian lain menyusul. Seorang pelanggan setia yang tinggal di komplek dekat situ mengaku pernah melihat hal janggal saat makan. Ketika ia menunduk ke mangkuknya, potongan daging yang sedang ia kunyah tiba-tiba terasa aneh, liat dan berbau darah. Saat ia melihat kembali, potongan itu bukan daging sapi, melainkan jari manusia yang pucat. Ia berteriak histeris, namun saat teman-temannya menoleh, yang terlihat hanyalah daging sapi biasa. Pelanggan itu jatuh pingsan di tempat. Setelah sadar, ia menolak kembali ke warung itu. Meski ia tidak bisa meyakinkan orang lain tentang apa yang ia lihat, desas-desus makin menjadi. Orang-orang mulai berkata sotonya enak karena ada sesuatu yang ditambahkan, bukan bumbu biasa, ada tumbal. Cerita-cerita tentang pesugihan pun mulai muncul, diwariskan dari mulut ke mulut. Meski demikian, warung itu tidak pernah sepi. Itulah ada kiutan tak terlihat yang membuat orang-orang tetap datang, bahkan mereka yang tahu desas-desus sekalipun. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka selalu berkata, "Ah, itu cuman gosip. Lagian, kalau betul kenapa kita masih sehat-sehat aja habis makan di situ?" Namun ada yang tidak bisa dibohongi. Aura mencekam yang kian hari semakin pekat. Beberapa orang mengaku ketika duduk di warung itu, mereka merasa ada yang mengawasi. Suara gamelan samar kadang terdengar dari dapur. Lampu sering berkedip dan bayangan bergerak sendiri di dinding. Di rumah Bu Haji, anak-anaknya pun semakin ketakutan. Rini, anak sulung, sering mendengar suara tangisan di dapur tengah malam. Adiknya melihat bayangan orang berjalan di halaman belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Suasana rumah berubah dingin, seakan tidak lagi dihuni manusia biasa. Warga akhirnya mulai membicarakan kemungkinan untuk melapor.
Beberapa tokoh kampung mencoba berunding diam-diam. Namun sebelum keputusan itu diambil, sesuatu terjadi. Seorang pemuda yang penasaran nekat mengintip dapur warung pada malam hari. Ia mengaku melihat Bu Haji Dian berjongkok di lantai. Wajahnya berlumuran darah, mulutnya komat kamit dalam bahasa yang tidak dimengerti. Di depannya, sesosok tubuh kaku sudah tergeletak. Pemuda itu lari ketakutan, wajahnya pucat pasi. Esok paginya, ia ditemukan tewas di dekat kali. Tubuhnya terjerembab seperti orang yang terjatuh. Warga semakin yakin ada sesuatu yang mengerikan di balik warung itu. Tapi rasa takut menahan mereka untuk bergerak lebih jauh. Dan sejak saat itu, legenda tentang warung soto Betawi Bu Haji Dian bukan lagi sekadar cerita sukses, melainkan bisikan horor yang menakutkan. Semua orang tahu ada yang tidak beres. Pertanyaannya, tinggal satu. Sampai kapan warung itu bisa terus berdiri sebelum rahasianya terkuak? Hari itu suasana warung Bu Haji Dian lebih ramai dari biasanya. Dari siang sampai malam, antrean tidak pernah putus. Mobil-mobil mewah berjejer di sepanjang jalan sempit. Kemang, pengunjung datang silih berganti. Bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk merasakan sotonya. Namun di balik keramaian itu, langit sore terasa berbeda. Awan hitam menggantung pekat, seolah menutup seluruh kawasan. Angin berhembus dingin, membawa bau amis yang menusuk. Beberapa pelanggan sempat bergidik, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi entah mengapa mereka tetap duduk, tetap memesan. Seakan ada kekuatan gaib yang menahan mereka untuk pergi. Bu Haji Dian sendiri berdiri di balik dapur dengan wajah pucat dan mata cekung. Senyum ramahnya tetap dipaksakan, tapi di dalam dadanya, ketakutan bergolak. Seminggu terakhir, ia terus mendengar suara-suara yang makin keras, suara yang menuntut tumbal lebih besar. Malam itu, suara itu berulang kali berbisik di telinganya. Malam ini waktunya. Malam ini kau harus membayar lebih banyak. Bu Haji Dian gemetar, tangannya berkeringat meski ruangan dingin. Ia tahu perjanjian itu semakin menuntut, dan jika ia gagal, balasannya bukan hanya dirinya, tapi juga anak-anaknya. Ketika malam semakin larut, tepat setelah azan Isya, keanehan mulai terasa. Lampu-lampu di warung tiba-tiba berkedip-kedip. Suara sendok dan mangkuk yang biasanya riuh mendadak terasa bergaung aneh, seperti dipantulkan oleh ruang kosong yang luas. Lalu listrik padam. Teriakan panik terdengar dari pengunjung. Anak-anak menangis, orang dewasa gelisah. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk menyalakan senter. Tapi entah bagaimana, layar ponsel mereka hanya menunjukkan bayangan hitam berputar, tidak bisa dipakai. Di tengah kegelapan, suara gamelan samar terdengar. Nada-nadanya lirih tapi menyeramkan, seperti berasal dari masa lalu yang jauh. Suara kendang dan gong bergema, mengiringi bisikan-bisikan tak jelas. Para pengunjung saling berpandangan, bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, dari arah dapur, muncul aroma tajam. Bukan lagi bau soto, melainkan bau darah segar bercampur anyir bangkai. Seorang pengunjung menjerit ketika melihat mangkuk di depannya. Potongan daging yang tadi ia makan, kini berubah menjadi potongan tubuh manusia, lengkap dengan kuku dan kulit pucat. Jeritannya membuat kepanikan meledak. Satu persatu pengunjung melihat hal yang sama. Ada yang menemukan mata manusia terapung di kuah soto. Ada yang melihat gigi terselip di antara potongan lemak. Mereka berteriak histeris, menjatuhkan mangkuk, berlari ke pintu keluar. Tapi pintu warung seakan terkunci rapat, tidak bisa digoyang sedikit pun. Suara gamelan semakin keras kini bercampur dengan suara tawa mengerikan. Dan di tengah ruangan, sesosok bayangan hitam besar muncul. Tingginya hampir menyentuh atap, matanya merah menyala, mulutnya terbelah lebar dengan deretan gigi tajam. Sosok itu menatap Bu Haji Dian yang berjongkok di dapur. Tubuhnya gemetar hebat. Janjimu, sudah sampai waktunya. Suara berat itu menggema, membuat dinding warung bergetar. Bu Haji Dian menutup wajah dengan tangannya, menangis. Ampun,
Aku sudah, tolong jangan. Sosok itu tertawa panjang, lalu tangannya yang besar mengarah ke para pengunjung. Jeritan kembali menggema ketika beberapa orang terseret ke udara. Tubuh mereka melayang, lalu terlempar keras ke dinding. Darah memercik, memenuhi lantai. Anak-anak kecil menjerit. Para orang tua mencoba melindungi mereka, tapi sia-sia. Mangkuk-mangkuk beterbangan, pecah di udara. Kuah panas menyiram siapa saja yang mencoba lari. Di tengah kekacauan itu, Bu Haji Dian berdiri dengan mata kosong. Tubuhnya goyah, tapi wajahnya tampak pasrah. Kalau memang ini giliranku, bisiknya pelan. Namun sosok hitam itu tidak langsung mengambilnya. Ia menunjuk ke arah pengunjung yang masih hidup, menagih janji agar darah lebih banyak tertumpah. Tiba-tiba, seolah dikendalikan, tangan Bu Haji Dian meraih pisau dapur. Tubuhnya bergerak sendiri, matanya berkedip cepat, bibirnya menggumamkan mantra. Ia menyerang membabi buta, menusuk siapapun yang dekat. Jeritan semakin memekakkan telinga. Beberapa pengunjung berhasil mendobrak jendela dan berlari keluar. Wajah mereka pucat ketakutan, tapi sebagian besar tidak sempat. Dan entah dari mana, api tiba-tiba muncul. Tirai terbakar, dinding kayu dilalap, asap tebal memenuhi ruangan. Orang-orang berdesakan mencari jalan keluar, tapi seolah warung itu berubah menjadi jebakan. Suara gamelan masih terdengar, kini bercampur dengan suara tangisan dan teriakan maut. Di luar, warga sekitar berlarian melihat kobaran api. Mereka panik, mencoba menolong, tapi begitu dekat hawa panas mendorong mereka mundur. Dari kejauhan, mereka bisa mendengar jeritan terakhir para pengunjung yang terjebak di dalam. Dan di tengah api yang berkobar, sosok Bu Haji Dian terlihat berdiri kaku di dapur. Tubuhnya terbakar, tapi wajahnya masih menampakkan senyum yang menyeramkan. Seolah-olah ia telah benar-benar menjadi milik makhluk yang menuntut jiwanya. Warung itu habis dilalap api. Tidak ada yang tersisa selain puing hangus dan cerita mengerikan tentang malam terakhir yang menelan begitu banyak nyawa. Namun bagi warga sekitar, tragedi itu bukan sekadar kebakaran. Mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih kelam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan sejak malam itu, warung soto Betawi Bu Haji Dian tidak hanya dikenal sebagai warung paling ramai di Kemang, tapi juga sebagai tempat angker yang menyimpan kutukan. Kebakaran yang melanda warung soto Betawi Bu Haji Dian di Kemang menjadi buah bibir seluruh Jakarta. Api yang berkobar malam itu begitu besar, membakar habis warung dalam waktu singkat. Puluhan pengunjung yang terjebak di dalam tidak sempat menyelamatkan diri. Jeritan mereka masih terngiang-ngiang di telinga warga yang menyaksikan dari luar. Petugas pemadam datang terlambat. Api sudah melahap hampir seluruh bangunan, menyisakan puing hitam berasap. Warga hanya bisa menatap ngeri, berdesakan di jalan sempit, menyaksikan warung legendaris itu lenyap seketika. Esok harinya, berita kebakaran itu tersebar luas di media. Judul-judul besar muncul di koran dan televisi. Warung soto ternama di Kemang hangus terbakar, puluhan tewas. Namun yang paling menggemparkan adalah kabar tentang jasad Bu Haji Dian. Tubuhnya ditemukan di dapur, hangus terbakar. Anehnya, wajahnya masih bisa dikenali jelas. Dan yang membuat bulu kuduk semua orang merinding, ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum tenang, melainkan senyum lebar mengerikan, seakan sedang mengejek semua orang yang melihat. Kabar itu menyebar cepat, memicu berbagai spekulasi. Ada yang percaya kebakaran itu murni musibah, mungkin akibat tabung gas meledak. Tapi banyak pula yang yakin ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Warga sekitar bercerita tentang bau busuk yang selalu muncul tiap malam. Orang-orang yang hilang misterius, hingga kejanggalan yang mereka lihat sebelum kebakaran. Pasti ada hubungannya sama pesugihan, kata seorang warga dengan suara bergetar. Api itu bukan api biasa. Itu api neraka yang menjemput dia. Sejak malam kebakaran, kawasan sekitar warung berubah mencekam. Puing hitam bekas warung tidak pernah dibongkar. Pemilik lahan enggan membangun ulang, bahkan menawarkan tanah itu. Dengan harga murah pun tak ada yang berani membeli.
Warga yang lewat malam hari sering mendengar suara gamelan samar dari puing itu. Ada pula yang mengaku mencium bau kuah soto bercampur amis darah, padahal tempat itu sudah tidak lagi memiliki dapur atau kuali. Beberapa sopir ojek online bercerita pernah melihat seorang perempuan berkerudung duduk di bekas lokasi warung, menatap kosong jalanan. Namun ketika mereka menoleh lagi, perempuan itu hilang begitu saja, menyisakan bau hangus menusuk. Anak-anak Bu Haji yang selamat dari kejadian itu pun hidup dalam trauma mendalam. Rini, anak sulungnya, selalu teringat malam kebakaran ketika ia melihat ibunya berdiri di dapur dengan wajah tersenyum. Ia tahu itu bukan lagi ibunya, melainkan sesuatu yang menguasai tubuh sang ibu. Ia dan adik-adiknya akhirnya diasuh oleh kerabat, jauh di luar kota, menjauh dari Kemang. Hingga dewasa, mereka tidak pernah mau kembali, bahkan sekadar melewati jalan kecil tempat warung itu dulu berdiri. Legenda tentang warung soto Bu Haji Dian pun menyebar, bukan hanya di Kemang, tapi ke seluruh Jakarta. Orang-orang mulai menceritakan kisah itu sebagai peringatan bahwa kekayaan yang datang mendadak seringkali bukan hasil usaha biasa, melainkan perjanjian gelap yang menuntut tumbal. Beberapa orang yang iseng mencoba mendatangi lokasi itu mengaku mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba pusing dan muntah-muntah setelah berdiri lama di dekat puing. Ada pula yang mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk, padahal jelas tidak ada apa-apa di sana. Bahkan seorang pengemudi taksi online bercerita bahwa ia pernah mendapat order fiktif dari warung soto Betawi Bu Haji Dian, padahal warung itu sudah tidak ada. Lama-kelamaan tempat itu dijuluki warga sebagai tanah kutukan Kemang. Tidak ada yang berani membuka usaha baru di atasnya. Setiap kali ada yang mencoba, gangguan selalu datang. Alat-alat dapur yang berpindah sendiri, suara gamelan yang muncul tiba-tiba, bahkan sosok perempuan berkerudung dengan wajah hangus yang berdiri di pintu. Usaha yang dibuka tidak pernah bertahan lama. Pemiliknya selalu lari ketakutan. Bagi sebagian orang, cerita Bu Haji Dian menjadi kisah seram yang diceritakan dari mulut ke mulut. Orang tua sering menakut-nakuti anaknya dengan kisah itu. Jangan tamak nanti nasibmu kayak Bu Haji Dian. Namun bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi, itu bukan sekadar cerita. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana warung itu dulu berubah dari tempat sederhana menjadi pusat kengerian. Sampai kini, meski sudah bertahun-tahun berlalu, banyak yang bersumpah bahwa mereka masih mencium aroma soto setiap kali melewati puing itu pada malam hari. Ada yang bahkan berani bersaksi melihat bayangan perempuan duduk di kursi, seolah menunggu pelanggan. Wajahnya hangus, tapi senyumnya sama seperti yang terlihat di jasad Bu Haji Dian. Lebar, menakutkan, dan penuh rahasia kelam. Akhir dari kisah Bu Haji Dian bukanlah akhir sebenarnya. Karena warung itu, hingga hari ini, masih hidup sebagai legenda gelap. Sebuah pengingat bahwa setiap perjanjian dengan kegelapan akan selalu meminta harga, dan harga itu hampir selalu lebih mahal daripada yang pernah dibayangkan.